syahidnya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika surat sampai kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia langsung memerintahkan bala tentara untuk naik kendaraannya masing-masing, dan itu terjadi setelah asar. Dia juga mengkabarkan kepada Husain tentang apa yang datang kepadanya dari perintah Ibn Ziyad untuk berperang. Tapi Imam Husain minta diundur sampai besok harinya. Jadi diundur sehari. Nah, ketika sudah masuk waktu malam, Imam Husain bersama orang-orangnya saat itu qamal lail kullahu, menghidupkan malam suntuk. Jadi pasti besok perang, malam ini full ibadah, bukan istirahat ya, mempersiapkan energi enggak, tapi full ibadah. Yusallun wa yastaghfirun wa yad'un wa yatadarra'un. Mereka semuanya salat, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Sa'ad usai salat subuh di hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Jumat yang bertepatan pada hari Asyura, langsung sambung dengan peperangan. Banyak dari umat Islam, dari kelompoknya Imam Husain yang mereka terbunuh, dan Imam Husain dikelilingi orang-orang tersebut. Dari kelompoknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan pemimpin peperangan dari kelompoknya Ibn Ziyad. Imam Husain akhirnya memanggil mereka, ya ahlal Kufah, wahai penduduk Kufah, aku tidak melihat orang yang lebih buruk dalam menipu dan lebih celaka daripada kalian. Al-wail thummal wail, celaka kalian. Kalian meminta bantuan kepada kami datang. Wa asra'tum ila bai'atina sur'ataz zubab. Kalian cepat-cepat dalam membaiat kami itu seperti cepatnya lalat ketika hinggap. Sebentar langsung berbalik arah. Itu yang dilakukan oleh orang Kufah. Kan kemarin disebutkan ada beberapa kelompok orang yang awalnya ikut Imam Husain karena khawatir nyawanya terbunuh, pindah kepada kelompoknya Ibn Ziyad. Walamma atainakum tahafatum tahafutal firash. Ketika kami datang kepada kalian yang dengan tujuan ingin menolong kalian, namun kalian berkerumun sebagaimana apa itu? Ya bisa dikatakan laron atau hewan-hewan yang mendekat ke lampu, biasanya ke cahaya. Wasalaltum alaina suyuf a'daina. Artinya maksudnya di situ langsung membuat kelompok besar untuk memerangi Imam Husain. Menyabetkan pedang kepada kita seperti musuh-musuh Islam. Wala dzambin lana wala dzambin minna kana ilaikum. Kami juga gak punya dosa, gak punya salah pada kalian. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Hai penduduk Kufah, bukankah laknatnya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang zalim?
Ketika menyalai seseorang yang nggak punya salah dengan kita, itu adalah perbuatan zalim. Lah, laknatnya Allah diberikan kepada orang yang zalim. Akhirnya masuk waktu zuhur, peperangan masih terjadi, tapi mereka berhenti sebentar untuk sholat. Ya, bodoh Islami. Ya, kelompoknya Imam Husain Muslim, kelompoknya Ibn Ziyad Muslim. Waktunya sholat ya sholat mereka. Tapi setelah sholat kembali lagi. Akhirnya terbunuh kebanyakan orang yang ada di dalam kelompoknya Imam Husain. Banyak yang terbunuh saat itu. Wa haraba baina yadayhi Yazid bin al-Harits. Di hadapan Imam Husain juga ada dari kelompoknya Imam Husain yang berperang membantu beliau hatta gutil, sampai terbunuh itu Yazid bin al-Harits, bukan Yazid bin Muawiyah ya, Yazid bin Harits. Juga ada dari kelompoknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Al-Hur bin Ziyad Ar-Riyahi. Kalau kemarin Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, kalau ini Al-Hur bin Ziyad Ar-Riyahi. Ada orang dari kelompoknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mendekat ke kelompoknya Imam Husain, masuk di kelompoknya Imam Husain dan mengatakan, "Ya ibna Rasulillah, wahai putranya Rasulullah, kuntu awwala man kharaja alaikum. Aku pertama orang yang keluar untuk memusuhi Anda. Wa anal an min hizbik. Sekarang aku ikut kelompokmu. La'alli analu syafa'ata jaddik. Mudah-mudahan aku bisa mendapatkan syafaat dari kakekmu." Kalau kemarin ceritanya banyak yang berpaling kepada Imam Husain, ini Al-Hur bin Ziyad Ar-Riyahi yang awalnya dari kelompoknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang dibawa perintah Ibn Ziyad, pindah kepada Imam Husain. Wa qatala baina yadil Husain, ia berjuang di hadapan Imam Husain hatta gutil, sampai terbunuh. Beruntung ya, awalnya memusuhi Imam Husain, akhirnya berbalik menjadi pendukungnya Imam Husain. Beruntung. Wa baqiya al-Husain wahdah, hanya tersisa Imam Husain. Semuanya sudah terbunuh dari orang laki-lakinya. Dari orang laki-lakinya semua terbunuh. Yuqatilhum, enggak mundur. Ya, walaupun tinggal seorang, sebagaimana yang disebutkan di awal cerita, beliau adalah orang yang sangat gagah berani. Ya, walaupun sendiri menghadapi bukan puluhan orang, ratusan bahkan ribuan orang, tetap berjuang. Enggak terus berhenti menyerah, enggak mengibarkan bendera putih, enggak, tetap ila an adkhanuhu bil jirah, sampai mereka banyak melukai Al-Imam Husain. Wa ghalaba 'alail 'atash, Imam Husain sangat kehausan. Ila an saqata ila al-ard, sampai jatuh, saking hausnya sampai jatuh. Wa darabahu rajulun min Kandah, ada satu orang dari Kandah memukul kepalanya Imam Husain bisayf, dengan pedang. Fa admah, sampai mengeluarkan darah. Fa akhadha al-Husain damahu biyadihi, diambil darah yang ada di kepalanya dengan tangannya, wasabbahu fil ard, dibuang di bumi. Wa qala, beliau mengatakan, Allahumma in kunta habastan nasra anna minas sama' faj'al dzalika lima huwa khairun lana. Ya Allah, bila engkau tunda, bila engkau halangi pertolongan kepada kami dari langit, maka jadikan itu untuk sesuatu yang lebih baik daripada pertolongan.
Ya artinya gini, kalau engkau membantu kami ya Allah, ya jadikan pemberianmu itu yang lebih baik untuk kami daripada pertolonganmu tersebut. Jadi bukan inti yang diminta Imam Husain itu menang no aku enggak, tapi apa yang lebih baik untukku, ya situ yang berikan kepadaku ya Rabb, katanya Imam Husain. Wa antaqim min haula'iz zalimin, hukum mereka orang-orang yang berbuat zalim. Washtadda atshuhu, semakin haus beliau, fadana liyashrab, mendekat ke air untuk minum. Tapi ketika mendekat, faramahu Husain bin Tamim bisahmin fawaqa'a fi famihi, dilempar oleh Husain bin Tamim dengan busur panah sampai mengenai mulutnya. Busur panah itu mengenai mulutnya. Fatalaqad dam fi yadihi, maka berkucuran darah di tangannya. Beliau ngomong masihan, Allahumma qtul Husainan atshan, ya Allah bunuh Husain yang menembak tadi, Husain bin Tamim, ya Allah bunuh Husain bin Tamim dalam keadaan haus. Dikatakan oleh Al-Allama Al-Ajhuri, itu Husain bin Tamim mendapatkan musibah panas di perutnya, dingin di punggungnya. Dari doanya Imam Husain, Husain bin Tamim itu perutnya panas, punggungnya dingin, sehingga ia meletakkan di perutnya es dan kipas angin. Kipas angin untuk listrik ya, maksudnya dikipasi terus, dan meletak di punggungnya kayak open gitu, untuk mendinginkan. Dan ia teriak-teriak dari kepanasan dan haus serta kedinginan. Yo kademen, yo kepanasan, ya haus. Ya, kalau ngreges kan badannya dingin, dalamnya ngerasa panas. Badannya panas tapi ngerasa kedinginan. Mending sian. Kalau ini enggak, sini panas, belakang dingin. Bukan kroso satu badannya panas tapi kroso dingin, tapi ini kroso panas ya kroso dingin dan kehausan. Akhirnya diambilkan air dan susu, diminum, enggak kenyang, enggak merasa puas, maksudnya enggak merasa puas dari minumnya, sampai perutnya membesar dan mati setelah meninggalnya Imam Husain hanya dengan jarak beberapa hari. Lihat, orang yang terzalimi doanya mustajab, hanya beberapa hari aja, dan sakitnya itu bukan beberapa hari setelah doa, langsung. Ya, hati-hati, jangan pernah kita menzalimi seseorang, apalagi dia orang Islam, hati-hati. Falamma dha'ufa jismul Husain, ketika tubuhnya Imam Husain sudah melemah, anin nahdhah, tidak mampu untuk berdiri, bangkit dari lukanya, bil jirahat, karena sebab luka-luka yang sangat banyak. Ya, yang ada di kepala, dari mulut, belum sabetan pedang sebelumnya saat terjadinya peperangan. Berangkat itu nggak bawa tameng, kan nggak bawa, hanya sekedar untuk baiat saja. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang sangat terluka parah. Beliau masih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, dan kemudian mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika ma yasna' bi ibni binti nabiyik. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu apa yang dilakukan oleh cucu nabimu, yaitu maksudnya beliau. Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitung mereka. Maksudnya orang-orang zalim ini, hitung mereka. Waqtulhum badada, bunuh mereka secara bergilir. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan dari mereka seorang pun. Ya.
Lah saat itu sudah sangat parah dan nggak mungkin beliau berdiri untuk melanjutkan peperangan. Orang-orang yang dari tadi memerangi beliau, a'radun nas an qatil Husain. Semuanya nggak ada yang mau untuk membunuh Sayyidina Husain. Waktu masih bisa berdiri, siap memerangi. Tapi ketika sudah terlumpuhkan, ibaratnya tinggal membunuh dengan mudah, nggak ada yang berani. Semuanya berpaling. Setiap orang dari mereka menginginkan orang lain yang melakukan hal tersebut. Akhirnya Syammar bin Diljushan yang mengirim surat dari Ibn Zaid kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerukan dan memberikan perintah, "Madza tandurun? Uqtuluh sakilatkum ummukum." Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia. Apakah itu karena kasihan yang ada dalam diri kalian? Akhirnya mereka semuanya mengelilingi Imam Husain dan dipukul, disabet dengan pedang oleh Sur'ah bin Syarik At-Tamimi, tangannya yang kiri dari Imam Husain. Kemudian Sinan bin Atsan An-Nakhai menombak dengan tombak, menusuk dengan tombak. Syammar bin Diljushan turun dari kudanya menyembelih Imam Husain, dibantu oleh Khawli bin Yazid al-Asbahi dari Himyar, dan dipotong kepalanya oleh Imam Husain. Kemudian dipotong kepalanya. Lah, setelah selesai itu semuanya dibawa kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ibn Ziyad dibawa ke Kufah, diberikan kepada Ibn Ziyad. Kemudian Ibn Ziyad mengatakan, "Uwakkiru rikabi fiddatan wa dhahaban." Aku hiasi tungganganku emas dan perak. "Inni qataltul malikal muhajjaba." Aku sesungguhnya membunuh raja yang terlindungi. "Qataltu khairan nasi umman wa aba." Aku membunuh orang yang orang tuanya sebaik-baik manusia. Jadi tahu ini orang mulia tapi dibunuh. "Wa khairuhum idyunsabuna nasaba." Dan aku membunuh orang-orang yang terbaik, membunuh orang tua, anaknya orang tua yang terbaik yang dinisbatkan kepadanya. Artinya gini, Ibn Ziyad itu tahu keistimewaannya Imam Husain, tapi lihat, karena hubbul jah, karena cinta kedudukan, cinta pangkat, rela membunuh anaknya sebaik-baik manusia, anaknya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anaknya Sayyidah Khadijah, anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Anaknya orang-orang yang mulia dia bunuh. Padahal tahu mereka ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Mereka tentang. Lihat betapa celakanya mereka kelak di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik, wallahu alam.